Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Akbar Kurniawan tentang organisasi komputer. Di sesi ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang struktur CPU. Komponen CPU terdapat 4 komponen utama, yaitu Arithmetic and Logic Unit, yaitu ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa, machine language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Yang kedua, control unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Register. Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Yang terakhir, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU. Fungsi CPU. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Pengolahan instruksi terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch, operasi pelaksanaan instruksi execute. Operasi pembacaan instruksi. Siklus instruksi terdiri dari yang pertama siklus fetch eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter. PC akan menambahkan satu penghitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dipresentasikan oleh CPU kemudian dilaksanakan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, CPU memori. Perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua, CPU ke input dan output. Perpindahan data dari CPU ke modul input-output dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatik dan logik terhadap data. Yang terakhir, kontrol, merupakan instruksi untuk pengolahan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Fungsi interupsi. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interrupt. Hampir semua modul, memori, dan input-output memiliki mekanisme yang dapat menginstruksi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin, instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input-output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendala terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dapat dengan adanya fungsi interupsi ini dapat dibagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal instruksi. Yang pertama, program, yaitu instruksi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, arithmetic overload, pembagian nol, dan operasional ilegal. Timer adalah instruksi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Input-output, sinyal instruksi yang dibangkitkan oleh modul input-output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Hardware failure adalah instruksi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan prioritas memori. Sekian presentasi di sesi ketiga ini.